Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Allah mudahkan kita pada bulan yang berkah ini melaksanakan berbagai macam ibadah dengan siyam, dengan qiyam, qiraatul Quran, sedekah dan amal ibadah yang lainnya, yang semua itu kita harapkan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala menjadi ibadah yang makbulah dan kita mendapatkan ampunan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Karena seluruh dari amal ibadah kita di bulan yang berkah ini berujung kepada ampunan. Sehingga Nabi tegas mengatakan raghima anfu rajulin, celaka bagi seseorang, man adraka Ramadan, yang berjumpa dengan Ramadan, lam yukfarulah, dia keluar darinya tidak mendapatkan ampunan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka meraih ampunan tentunya bukan hanya di bulan yang berkah, karena perintah untuk meraih ampunan dari Allah itu sepanjang hidup kita, selagi nafas ada di kandung badan, selama kita disebut dengan manusia, Bani Adam, pasti pernah dan penuh dengan kesalahan. Kata beliau, kullu bani adama khata'un, seluruh anak Adam itu adalah bersalah, pernah melakukan dosa. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah at-tawwabun, yang segera mau bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Allah memerintahkan kita untuk segera bertobat menuju kepada ampunan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, agar kita selalu dimaafkan dan diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala, amal yang sudah kita kerjakan di bulan yang berkah ini, di mana kita tingkatkan amal itu khususnya di 10 hari terakhir, seluruh bentuk ibadah hendaklah jangan sampai hilang begitu saja. Maka diperintahkan kita untuk tetap mempertahankannya, sekalipun tidak 100%. Karena kalau Ramadan ini bulan yang memang dikondisikan oleh Allah, di mana manusia dimudahkan beramal soleh karena biang keroknya lagi dibelenggu, yaitu syaitan. Begitu lepas Ramadan, syaitan-syaitan pembangkang akan dilepas kembali. Itulah kenapa banyak di kalangan manusia sudah mulai mengalami perubahan di dalam amal ibadahnya. Yang kemarin sholat malam, setelah hari raya tidak sholat malam. Yang kemarin mungkin barangkali rajin berpuasa, sudah mulai tidak mau berpuasa. Sekalipun ada puasa sunnah yang apabila digabung dengan Ramadan, dia bisa bernilai puasa 1 tahun. Bahkan kepada puasa-puasa yang sunnah yang lainnya, ini termasuk di antara bentuk-bentuk kemunduran. Demikian pula yang kemarin rajin di bulan Ramadan bersedekah, sudah mulai enggak sedekah, mungkin dengan alasan duwe wis entek kayak riyo. Ada aja alasannya.
Nah, kita diperintah untuk tetap mempertahankan amal ibadah kita selama Ramadan. Dan itu terus dilakukan, dipertahankan dalam jangka pendek, yakni sampai Ramadan berikutnya. Sehingga ketika Ramadan berikutnya dipompa lagi, dicas lagi. Full bed apa? Full bed. Nah, setelah itu low lagi. Ketemu Ramadan lagi, ditingkatkan lagi. Ini sistem yang ada di dalam Islam. Tentunya sekalipun naik turun sama dengan keimanan kita, yazidu wa yanqusu, yang pasti naik dan turun, tapi usahakan tetap bertahan. Sekalipun iman kita itu fluktuatif naik turun, usahakan cenderungnya progresif naik. Maka tidak ada kata yang harus kita bangun dan persiapkan, yaitu istiqomah. Istiqomah ini merupakan salah satu sifat para wali. Tidak ada karomah yang paling utama bagi seorang yang dimuliakan oleh Allah kecuali istiqomah. Kadang kita memahami bahwa wali itu memiliki khawarikul ada, kehebatan. Isok mumbul, berjalan di atas air, ora tedas tapak paluning apa? Kebal. Ya. Tidak setiap wali itu memiliki kehebatan berupa hal-hal yang di luar akal dan nalar manusia. Tapi cukup karomah para wali itu adalah yakni istiqomah di dalam ibadah. Lihat Abu Bakar As-Siddiq, jika dibandingkan dengan sahabat yang lain seperti Umar bin Khattab, yang bisa melihat pasukan perangnya dari jarak yang jauh, saat itu sedang berkhutbah di Madinah, ditunjukkan di depannya pasukannya yang dalam kondisi membutuhkan komando, dan Umar mengkomandonya dari Madinah. Karomah Umar bin Khattab. Lihat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menaklukkan negeri-negeri kafir, ketika melewati sungai yang dalam, kudanya berjalan bagaikan hanya air satu lutut saja, dan pasukannya menyeberang sungai. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat-sahabat yang diberikan oleh Allah karomah. Tapi lihat Abu Bakar As-Siddiq, beliau tidak memiliki karomah sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Tapi cukup bagi Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah orang yang istiqomah dalam seluruh amal solehnya yang dilakukan sampai datang kematian. Oleh karena itu, peluang sebagai waliullah, kekasih Allah, masih terbuka lebar. Dengan syarat apa? Beriman dan selalu beramal saleh. Cuman itu syaratnya yang Allah sebutkan dalam surat Yunus pada ayat yang ke-62. Allah katakan, ala inna awliya Allahu la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah bahwa wali-wali Allah itu mereka tidak memiliki rasa takut dan juga tidak bersedih hati dalam kehidupan dunia. Siapakah mereka itu? Mereka tidak lain adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah alladzina amanu, orang-orang mukmin yang beriman, wa kanu yattaqun, dan selalu bertakwa. Ada yang perlu digarisbawahi, wa kanu yattaqun, yang selalu, yang senantiasa bertakwa, menunjukkan istiqomah, teguh pendirian, tidak berubah. Makanya istiqomah itu diartikan dengan teguh di dalam memegang keimanannya dan amal solehnya. Kata Allah dalam surah Fussilat 41 ayat 30,
Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, kemudian dia teguh pendirian, maka orang ini nanti kalau mati didatangi malaikat dan mengatakan la takhaf, jangan takut, la tahzan, jangan sedih, wa abshiru bil jannah, bergembiralah kau dengan surga, allati kuntum tu'adun. Ini manfaat dari istiqomah. Tapi makna istiqomah diterangkan dalam ayat ini oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, al-ikhlasu fil amal, yaitu ikhlas di dalam beramal saleh, wa'mal li ta'atillah, dan dia beramal karena taat kepada Allah, bima syara'a lahum, sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah kepada mereka. Artinya bahwa orang yang istiqomah itu adalah orang yang jauh dari syirik dan jauh dari bid'ah. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah? Di antara kiat-kiat untuk beristiqomah dalam iman dan amal soleh, pertama yaitu murnikan amal kita untuk Allah, ikhlas karena Allah. Kalau selama ini kita menghidupkan Ramadan hanya karena ikut-ikutan, hanya norok bunte, orang terawih norok terawih, orang pasa norok pasa. Apa itu? Mbu sartino dewi. Jadi ketika dia beramal tidak berdasarkan keikhlasan, tapi hanya ikut-ikutan. Amal yang seperti ini nggak akan lama. Kalau dia sungkan sama mertua, masih hidup mertuanya, ketika mati hilang amalnya. Mungkin karena teman dia sungkan selama dia berteman, kalau tidak hilang amalnya. Tanamkan keikhlasan di dalam setiap amal kita, sementara semata-mata karena Allah. Bukankah itu perintah Allah untuk memurnikan amal kita itu untuk Allah saja, jangan untuk yang lain. Kata Allah dalam surah Al-Bayyinah, surah 98 pada ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar memurnikan ketaatan kepada Allah di dalam menjalankan agama, memurnikan ketaatan kepada Allah di dalam menjalankan agama, murni dengan ikhlas, murni semata-mata karena Allah, jauh dari riya, jauh dari ujub, jauh dari sum'ah. Riya pengen dilihat, ujub kebanggaan, sum'ah pengen didengar. Kalau kita sudah bisa bebas dari penyakit-penyakit ini dan kita beramal semata-mata berharap wajah Allah, bukan wajah manusia, ini merupakan unsur agar kita bisa istiqomah. Yang kedua, supaya amal kita ini bisa istiqomah, landasi amal kita dengan ilmu. Bagaimana cara sholat yang baik sesuai tuntunan, harus tahu ilmunya. Bagaimana cara berpuasa yang baik sesuai tuntunan Rasulullah, harus tahu ilmunya. Banyak orang tidak istiqomah hanya karena apa? Selama ini dia beramal tanpa dasar ilmu. Maka pelajari ilmu
ibadah yang kita lakukan, salat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita. Kadang karena tidak punya ilmu, kemarin sudah melakukan amal salat tahajud, tapi karena nggak punya ilmu, kadang-kadang ngelantur. Salat tahajud misalnya, lupa kalau salat itu syaratnya harus dipenuhi, yaitu apa? Menutup aurat atau suci dari hadas besar dan hadas kecil. Karena tidak memiliki ilmu, kadang ketika sholat buang angin, nggak ngerti kalau buang angin itu walaupun tidak bau tetap batal atau tidak. Tapi enggak, terus saja karena nggak punya ilmu. Kak popo kok kak mambu. Kadang dia bangun dari tidur langsung sholat. Kenapa? Saya tadi tidur sudah wudhu kok. Padahal dia udah pules tidurnya. Tidak tahu kalau tidur membatalkan sholat. Harus dengan ilmu. Itu sebab kenapa orang tidak istiqomah. Kadang lupa dengan amaliyah yang dia kerjakan selama ini. Makanya selalu dipertahankan dengan apa? Selalu murojaah ilmu tentang syariatnya. Landasi dengan ilmu. Jangan hanya karena berdasarkan kejahilan, kebodohan atau taklid buta. Wis pokoke mbakku biyen ngajari yang ngene iki. Sehingga tidak pernah diupdate. Ilmunya hanya taklid. Tidak berubah menjadi ittiba', muttabi'. Selama ini muqallid itu orang yang taklid. Apa kata gurunya, apa kata orang tuanya, apa kata mbahnya selama ini dalam beramal soleh. Nah itu harus dirubah. Harus kita pelajari ilmu ini. Supaya apa? Bisa istiqomah. Orang kalau sudah punya ilmu dalam beramal, dia akan bisa mempertahankan amal solehnya. Pelajari hukum-hukum tentang ibadah, fikih-fikih tentang ibadah. Demikian pula istiqomah dalam iman penting. Supaya ketika ada subhat, pemikiran-pemikiran yang sesat dari kalangan aliran-aliran sesat, otak kita, pikiran kita tidak terkontaminasi. Kenapa? Karena kita sudah punya standar. Belajar akidah yang lurus, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ketika Jahmiyah masuk, ketika kelompok Syiah masuk, ketika kelompok sesat yakni Qadariyah masuk, Mu'tazilah masuk, ada filter. Kenapa? Punya standar. Kenapa? Karena kita berilmu. Orang kadang berubah. Lah iya, wingi lho, Masya Allah, istiqomah nang masjid, saiki berubah. Kenapa? Gara-gara terkena subhat. Gara-gara kena aliran apa? Sesat. Nggak apa-apa, orang itu yang penting hatinya. Sholat itu hanya sarana. Kalau sudah bisa baik sama orang lain, sarana tidak perlu. Karena kita sudah mencapai tujuan. Tujuan kita kan menjadi orang baik. Kan saya sudah menjadi orang baik, tidak pernah usil sama orang. Saya suka memberi, suka menolong. Berarti saya sudah sampai kepada tujuan, tidak perlu sarana. Subhat dari aliran sesat sufiyah masuk. Itu contoh. Kan nggak apa-apa, nikah itu kan hanya perbedaan dari fikih para mazhab. Meskipun nggak ada wali nggak apa-apa, karena mazhab lain walaupun wajib ada wali, mazhab yang lain nggak masalah. Akhirnya apa? Dia nikah tanpa wali. Karena gara apa? Nggak punya ilmu. Maka tuntutlah ilmu. Yang ketiga, agar kita bisa istiqomah, hendaklah pilih amalan-amalan yang wajib. Mungkin barangkali kita berat untuk melaksanakan yang sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah, sedekah yang sunnah. Tapi paling tidak istiqomahlah di dalam yang wajib.
Salat yang fardu, zakatul fitri, zakatul mal yang wajib. Demikian pula puasa, puasa yang wajib, puasa Ramadan. Paling tidak jangan sampai berubah sedikit pun dalam hal yang wajib. Yang keempat, kalau kita pengen istiqomah, pilih amalan-amalan sunnah yang sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah berfirman dalam surat At-Taghabun, wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Jangan memaksakan diri. Kalau mampu sholat sunnah, tahajud, lakukan. Kalau tidak mampu, cari yang sesuai dengan kemampuan kita. Ustadz, aku nek tangi bengi ku angel, tapi nek isuk semangat. Ya sudah, laksanakan sholat di pagi hari. Sholat sunnah apa itu? Duha. Laksanakan sholat duha. Sampai berapa? 12 rakaat. Kalau tahajud 11 atau 13 rakaat, duhanya 12 rakaat. Laksanakan. Puasa misalnya tidak mampu sunnah yang paling utama, puasa Daud. Karena dalam satu bulan 15 hari, maka ambil yang lebih ringan. Apa? Yaumul Isnin wal Khamis, hari Senin dan Kamis. Itu pun masih nggak mampu, cari yang lebih ringan lagi. Sebulan cuma 3, puasa apa? Yaumul Bid. Itu pun masih nggak mampu. Ya sudah, cari momen-momen tertentu. Apa? Arafah sehari. Apalagi Asyura 2 hari. Itu pun nggak mampu. Ya wes Ramadan ae. Kalau yang sunnah, cari sesuai kemampuan kita. Jangan menyesal karena memaksakan diri. Seperti Abdullah bin Amr al-As. Dia pernah mengatakan, aku akan puasa setiap hari dan aku akan sholat sepanjang malam. Ucapan ini terdengar di telinga Nabi. Dipanggil oleh Nabi, apa benar kau mengatakan begitu, hai Abdullah bin Amr al-As? Benar wahai Rasul, tidak ada yang kuharapkan kecuali pahala dari Allah. Kau tidak akan sanggup, kata Nabi SAW. Cukuplah kau berpuasa 3 hari saja dalam setiap bulan. Kata beliau, si Abdullah, inni utiku an afdala dzalika ya Rasul, aku mampu lebih dari itu. Ya sudah, puasalah sehari, berhenti 2 hari. Aku mampu lebih dari itu wahai Rasul. Baik, kalau begitu puasalah sehari, berhenti sehari. Itulah puasa yang paling seimbang. Dan itulah puasa seorang Nabi yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, Daud. Katanya, aku mampu lebih dari itu wahai Rasul. Sudah nggak ada lagi puasa sunnah yang lebih dari Daud. Apa kata Abdullah bin Amr al-As dalam hadis Muslim diterangkan, ketika usiaku lanjut, aku sudah tua renta, aku menyesal. Lau qubila ma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an asuma 3 ayyam fi kulli syahrin. Sekiranya aku terima agar aku berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, ahabbu ilayya min mali wa ahli. Niscaya amal ini lebih aku cintai daripada hartaku dan keluargaku. Menyesal dia. Kalau bahasa kita, lapo biyen sarane Kanjeng Nabi gak tak terima. Poso 3 dino saulan ping 3 tok. Begitu saya sudah tua, sudah gak kuat lagi, seandainya 3 hari dalam setiap bulan saya lakukan, pasti saya mampu sampai hari ini. Tapi karena dulu semangatnya luar biasa, gak ngukur dirinya. Nah, dalam perkara yang sunnah, ambil yang sesuai kemampuan kita. Yang kelima, supaya kita bisa istiqomah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, mintalah tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah. Karena semua itu butuh kemudahan dari Allah. Masalahnya, yang berubah itu hati kita. Amal itu berubah karena hati ini berubah.
Dan hati ini muqallib, dibolak-balikkan oleh sang pembolak-balik. Hati, namanya hati itu apa? Bolak-balik, qalbun. Maka mintalah kepada Allah Jalla wa'ala supaya kita ini berketetapan hati. Kalau kita sudah beramal soleh, jangan sampai berubah hati kita. Maka bacalah doa yang diajarkan Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7 kalau tidak salah, kalau enggak 8, coba dicek. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan wa innaka antal wahhab. Ayat berapa ya? Ali Imran surat 3 ayat 8 kalau tidak salah. Coba dicek. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Rabb kami, jangan kau palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah kau memberikan petunjuk ke dalam hati kami. Ayat 8. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berilah karunia kepada kami dari sisimu, yaitu rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah maha pemberi. Yang kedua, berdoalah dengan doa yang diajarkan Nabi kepada Abdullah bin Amr al-As yang tadi mengatakan aku mampu lebih dari itu. Nabi mengajarkan doa. Beliau mengatakan sesungguhnya hati anak Adam itu terletak di antara dua jari Allah, bagaikan satu hati. Allah sanggup menggerakkan sesuai kehendaknya. Kemudian Nabi mengajarkan doa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang menggerakkan seluruh hati makhluknya, gerakkan hati kami untuk selalu taat kepadamu. Yang ketiga, ucapkan doa yang diajarkan oleh Nabi saat beliau sujud, saat beliau solat. Beliau banyak mengucapkan kalimat ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami untuk selalu taat, untuk tetapkan hati kami ke dalam agamamu. Tsabbit qalbi, teguhkan hati kami ala dinik, atas agamamu. Yang keempat, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz, aku cinta kepadamu, tapi jangan kau lupa setiap habis solat kau hendaklah ucapkan kalimat Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, beri aku pertolongan agar aku selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki amal ibadah kepadamu. Kalau tidak diberi kemampuan oleh Allah, kita tidak akan mampu. Kalau tidak ditolong oleh Allah, kita tidak akan sanggup. Kenapa? Syaitan ini selalu berusaha untuk mematahkan semangat ibadah kita. Maka mintalah pertolongan kepada Allah dengan berdoa, bermunajat kepadanya, agar kita selalu diberi taufik, dipelihara oleh Allah Jalla wa'ala. Ada 4 doa, 1 dari Quran, 3 dari hadis, ya. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk mengamalkan amalan ibadah kita sampai datangnya kematian menjemput kita. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada door prize 2 bagi siapa yang mampu menjawab pertanyaan, ya. Yang pertama, sebutkan 2 saja tips agar kita istiqomah. Silakan. Ikhlas. Mempelajari. Iya, beramal sesuai dengan ilmu. 100 barakallahu fik. Iya. Yang terakhir, sebutkan salah satu doa
yang diajarkan Allah dan Rasulnya agar kita istiqomah. Ada 4 tadi, 1 aja boleh. Ini duluan. Opposite enggak? Enggak. Ini duluan ya, silakan. Iya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barakallahu fiik ya. Sekarang pertanyaan, ada yang ditanyakan? Silakan. Mbak, monggo. Iya. Tapi Nabi mengajarkan supaya berdoa baik, supaya Aisyah berdoa supaya minta dimaafkan, ya Allah maafkan. Kalau kok gak ampunan gitu, istilahnya maafnya itu paling tinggi, istighfarnya itu. Iya, baik. Kenapa ada istilah maghfirah, ada istilah afwan? Afwan yaitu kemaafan. Ada ampunan, ada kemaafan. Nah, seluruh amal ibadah selama Ramadan itu berujung kepada ampunan. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, berharap pahala dari Allah, akan diampuni dosanya yang lalu. Dengan syarat ikhlas, iman, dan berharap pahala dari Allah. Salat tarawih juga begitu. Man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Memberi takjil buka puasa itu sedekah. Kata Nabi, as-sadaqatu tudfi'ul khati'at kama tudfi'ul ma'un nara. Sedekah itu dapat menghapus dosa dan kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api. Tapi begitu kita saat iktikaf pengen mendapatkan Lailatul Qadar, Nabi memerintahkan memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, wahai Allah, engkau adalah maha pemaaf, cinta akan kemaafan, maka maafkanlah aku. Apa rahasianya di sini? Ternyata berbeda antara maghfirah dan kemaafan, ampunan dan kemaafan. Kalau ampunan itu sekedar diampuni dosa-dosanya, tapi catatan dosanya masih ada. Tapi kalau kemaafan, diampuni dosanya, catatannya dihapus. Maka orang yang dimaafkan pasti diampuni. Tapi kalau orang yang diampuni, belum tentu sampai kepada tingkat dimaafkan. Karena dimaafkan ini levelnya tertinggi, dihapusnya dosa-dosa kita. Kita Lailatul Qadar itu nyarinya 10 hari terakhir kan, dan melakukan iktikaf. Tapi kan yang diminta cuma satu, kemaafan. Kita nggak minta pangkat, kedudukan, harta dunia, tidak minta apa-apa, kemaafan dari Allah. Orang kalau sudah dimaafkan Allah, beres hidupnya. Terutama ketika kita nanti menghadap kepada Allah. Kalau orang sudah dimaafkan, diampuni dosanya, dihapus kesalahannya, Allah tutup aib kita, Allah pasti akan masukkan seorang itu ke dalam surga. Makanya jangan lupa baca doa itu setiap saat, terutama kalau kita iktikaf, baca terus. Yang lain, silakan. Iya. Melaksanakan ibadah puasa wajib tidak bisa digabung dengan puasa sunnah. Mengkodok puasa itu hukumnya wajib. Ketika kita punya utang puasa Ramadan, kita membayarnya di bulan Syawal. Nah, sekaligus dia niat puasa Syawal, tidak bisa. Kalau sunnah dengan sunnah boleh digabung. Puasa Syawal pas hari Senin, pas tengah bulan Yaumul Bid, oleh telur, ya kan? Itu apalagi sudah terbiasa istiqomah, dia melakukan itu biasa Senin Kemis, biasa Yaumul Bid, plus saat itu dia puasa apa? Puasa Syawal. Tapi kalau puasa wajib nyaur utang, nggak bisa digabung dengan apa? Puasa sunnah. Sama sebagaimana sholat, ya kan?
Salat wajib tidak bisa digabung dengan sunnah. Contoh qobliyah subuh. Waduh rek, qobliyah subuh ini kata Nabi, khairun minat dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi wis komat, wis tak salat subuh mbek niat qobliyah. Boleh nggak? Nggak boleh, nggak bisa. Sendiri-sendiri kalau wajib. Ya, jadi itu wajib nggak bisa digabung dengan sunnah. Sunnah hanya bisa digabung dengan sunnah. Wallahu a'lam. Baik, saya pikir cukup. Ya, dan kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.